الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. وبالسند المتصل للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله، مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام، لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله، الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لتسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan masih kita mengkaji bab tentang
berbusana yang islami menurut arahan dan bimbingan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang sahabat yang bernama Abu Jurai. Nama lengkap beliau adalah Jabir ibni Sulaim radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, ra'aitu rajulan yasdurun nasa an ra'yihi. Suatu ketika, begitu kata Jabir, ini boleh jadi Jabir orang baru di Madinah. Jadi baru kali itu, hari itu dia datang ke majelisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu didapati di majelis itu semua orang berkumpul mendengarkan penuturan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dituturkan Rasul mereka simak oleh para sahabat itu. Nah, Jabir ini orang baru. Dia belum mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, aku melihat seorang pria yang penuh karisma duduk dan menyampaikan wejangan-wejangannya, pendapatnya, dan orang mengikuti apa yang diuraikan oleh orang tersebut. La yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Tidaklah orang itu mengucapkan sesuatu terkecuali mereka simak dengan seksama mendengarkan wejangan orang tersebut. Maka Jabir heran, siapa orang ini? Kenapa begitu dihormati, kenapa begitu didengar tutur sabdanya? Qultu man hadza? Maka Jabir bertanya dengan orang yang di sebelahnya, siapa dia? Siapa orang ini? Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas Jabir ini belum pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kemudian beruluk salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikas salam ya Rasulullah. Diulanginya sampai 2 kali. Alaikas salamu ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan engkau katakan alaikas salam, karena alaikas salam itu mengawali kalimat dengan alaika, itu salamnya untuk orang-orang mati. Jadi ucapkan assalamu alaik. Itu biasa di era jahiliyah mereka menyantumkan dalam syair-syair mereka, salam yang dialamatkan ke orang-orang yang sudah mati itu alaikas salam. Nah, jangan seperti itu. Ucapkan assalamu alaika. Kalau satu orang itu. Kalau banyak orang assalamu alaikum. Tapi sebenarnya walaupun satu orang kita juga ucapkan assalamualaikum. Kenapa? Karena kalau assalamualaikum itu kan berarti orang banyak. Itu termasuk kita memberikan salam kepada 2 malaikat, Raqib dan Atid. Begitu kata para ulama. Maka niscaya malaikat itu akan beruluk salam menjawab salam kita. Waalaikumsalam. Jadi meskipun orangnya itu hanya satu orang, ucapannya tetap kalimatnya sama. Assalamualaikum. Kita niatkan juga untuk memberikan salam kepada 2 malaikat yang menyertai orang tersebut, yaitu Raqib dan Atid. Pada setiap orang itu ada Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa waladaihi Raqibun Atid. Tidaklah seseorang itu mengucap, melafadzkan sesuatu terkecuali akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Begitu firman Allah. Jadi enggak ada yang menguap percuma.
semua dicatat dengan begitu baiknya dan niscaya akan dilaporkan kelak di hadapan Allah. Bukan hanya laporan Raqib dan Atid saja, bahkan suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membaca firman Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha." Lalu Rasul mengatakan, "Qala wa ma akhbaruha?" Tahukah kalian apa yang akan diinformasikan oleh bumi yang pernah menjadi tempat tinggal kita ini? Kelak bumi yang menjadi planet, menjadi hunian manusia ini, di hari perhitungan akan memberikan pelaporan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya Allah, di hari fulan, jam fulan, di hari ini jam sekian, menit sekian, fulan ini mengerjakan ini dan ini dan ini dan ini. Pelaporan itu lengkap dan kita tidak bisa berkelit. Kenapa kita tidak bisa berkelit? Karena saat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu Allah kunci rapat-rapat mulut kita. Justru yang akan berbicara dan akan memberikan kesaksian yang memberatkan atau yang meringankan adalah tangan kita dan kaki kita. Demikian setiap helai rambut kita akan memberikan saksi. Demikian pula bumi di mana kita berpijak ini akan memberikan saksi kepada kita. Baik saksi itu positif maupun negatif, yang meringankan maupun yang memberatkan. Oleh karena itu kenapa kalau di masjid kita itu disunnahkan justru berpindah-pindah tempat, tidak istiqomah satu tempat. Bahkan makruh hukumnya kalau menempati satu tempat. Atau kalau dalam bahasa fikih disebut istiton. Sudah diblok sendiri tempat itu. Tapi sunnahnya justru hari ini di sini, besok di sana, lusa terus begitu, berpindah-pindah. Supaya kita ini meninggalkan banyak tempat yang bernilai positif, yang kelak akan menjadi saksi untuk kita. Tapi kalau kita menempati satu tempat saja, itu banyak dampak negatifnya, termasuk akan timbul ujub dalam hati kita, bahwa kita, alhamdulillah, saya istiqomah di tempat ini sudah 20 tahun. Syaitan mulai menggelitik hatinya itu. Orang lain mau menempatinya diusir. Ini tempat saya, sudah istiqomah di sini saya sudah 20 tahun. Padahal masjid itu rumah Allah. Siapa yang dahulu menempatinya itu yang berhak. Enggak boleh dia mengusir orang lalu menempati tempatnya itu. Walaupun takmir. Oh, ini alokasi untuk takmir, enggak boleh itu. Rumah ini rumah Allah. Enggak ada yang punya hak. Takmir hanya mengatur saja. Seperti ini misalnya. Ini kita copot di rumah Allah, kita copot. Enggak boleh juga. Itu kewenangan takmir. Tapi takmir ngeblok tempat, ini tempat saya, nggak boleh juga. Apa hak Anda? Sertifikatnya ini atas nama Allah, bukan atas nama Anda. Itu formalitas hukum di dunia saja, ya, di BPN, ya, tercatat atas nama sampean. Tapi hakikatnya adalah sertifikat hak milik Allah.
Kata Rasul, jangan ucapkan alaikas salam, tapi ucapkan assalamu alaika atau assalamu alaikum. Tapi Rasul di sini mengatakan assalamu alaika. Ini untuk menunjukkan betapa Rasul itu sosok manusia yang paling rendah hati. Rendah hati. Qala qultu anta Rasulullah. Maka Jabir mengatakan, Anda seorang Rasul, utusan Allah? Maka Rasul menjawab, qala ana Rasulullah. Aku adalah utusan Allah. Allah yang jika engkau tertimpa kesulitan, kelaparan, kepapaan, kemiskinan, fada'autahu, lalu engkau berdoa, kasyafahu anka, engkau akan dibebaskan dari kemiskinan itu. Engkau akan dibebaskan dari kesulitan itu. Kenapa? Karena Allah Maha pendengar doa. Kenapa? Karena Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum. Karena Allah tidak pernah ingkar janji, wallahu la yukhliful mi'ad. Asal doa kita itu sudah memenuhi persyaratan, maka pasti doa kita itu akan diijabahi oleh Allah. Apa di antara persyaratan doa kita itu akan diijabahi oleh Allah? Secara umum doa itu akan diijabahi oleh Allah manakala doa itu dipanjatkan dengan penuh konsentrasi. Bukan kita berdoa sementara hati kita kemana-mana, pikiran kita menerawang kemana-mana. Tidak sinkron dengan lisan kita saat membaca doa. Maka Allah mengatakan, Rasul mengatakan Allah tidak akan menerima doa dari seorang yang tatkala berdoa hatinya lalai. Min qalbin ghafilin lahin. Allah itu tidak akan menerima doa seorang yang hatinya lalai. Fikirannya kemana-mana saat dia berdoa. Tapi dengan doa itu kita fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pernah berdoa di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia meminta, memohon. Nabi Musa lewat di hadapan orang itu. Lalu mengatakan, andaikan, terbesit di benaknya itu, di pikirannya. Andaikan orang ini meminta kepadaku, sudah pasti akan aku berikan apa yang menjadi keinginannya. Sontak Allah peringatkan Nabi Allah Musa alaihissalam, wahai Musa, jangan sok dermawan. Akulah zat yang maha dermawan. Namun bagaimana akan aku terima doa orang tersebut? Hanya mulutnya saja yang ya Allah, ya Allah, ya Allah, sementara hatinya kemana-mana. Jadi ini doa yang pertama. Doa itu hati harus nyambung dengan lidah. Lidah mengucap, hati mengamini. Yang kedua, syarat yang umum adalah doa itu kalau Allah tidak kabulkan, kita harus muhasabah diri. Apa yang salah dengan diri kita? Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wa rajulun asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama fayaqulu ya rab ya rab ya rab. Ada orang yang
tampilannya compang-camping, jelas sekali orang ini sudah capek menjalankan roda kehidupan ini, capek. Dia lalu berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi pada saat yang sama, wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Yang dipakai pakaiannya itu dari hasil yang haram, yang dimakan adalah makanan yang haram, yang diminum adalah minuman yang haram, yang dimasukkan ke dalam rongga mulutnya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin akan aku terima doanya? Ini faktor yang lain yang menghambat kenapa doa kita nggak diijabahi oleh Allah. Pasti karena ada faktor X. Mungkin terselip makanan, minuman kita. Walaupun minuman itu halal, air, aqua. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan aqua itu? Yang kita makan nasi putih. Lauk pauk yang kita makan adalah hal yang dihalalkan oleh Allah, tahu tempe. Tapi bagaimana kita memperoleh itu semua? Sudahkah kita memperolehnya dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah? Jadi jangan serta-merta doa kita nggak diterima oleh Allah kita salahkan Allah. Karena Allah itu tidak pernah ingkar janji. Wong yang kafir saja diberi oleh Allah, diberikan hidup dan kehidupan serta sarana penunjang kehidupan. Masa yang rukuk sujud kepada Allah tidak akan diberi? Itu tidak akan mungkin. Yang ketiga, Allah tidak beri itu karena Allah tunda, belum waktunya. Karena kalau dia minta kaya lalu aku kayakan, niscaya dia akan rusak. Kalau dia minta jabatan lalu aku berikan jabatan itu, dia akan menjadi pejabat yang korup. Gak siap mentalnya untuk menjadi pejabat. Pegang duit rakyat begitu banyak, lihat ada peluang untuk memperkaya diri, maka dia perkaya dirinya. Masa bodoh dengan rakyat yang menderita. Walaupun uang itu untuk beli obat masyarakat, untuk beli nasi misalnya, dia gak peduli. Nah ini kenapa? Karena dia tidak punya mental sebagai pejabat, tidak punya mental sebagai orang yang diamanai oleh Allah. Maka kalau pejabat seperti ini minta jabatan, ditolak oleh Allah karena Allah masih sayang terhadap dirinya. Jadi bukan tidak diterima oleh Allah, tapi hari itu ditunda. Allah berikan yang lain. Atau kenapa Allah tunda? Karena masih Allah menginginkan ia berdoa lebih sering lagi. Karena rintihan doa seorang hamba Allah adalah irama yang paling merdu di pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak segera kabulkan karena manusia cenderung kalau dikabulkan selesai. Dia tidak akan lagi berdoa. Kenapa? Wis diterima. Ya wis tak doa maning. Ini tidak supaya agar tidak terjadi. Allah tunda supaya dia lebih bersemangat untuk berdoa. Kenapa? Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Bahkan doa itu mukhul ibadah. Inti daripada semua ibadah adalah doa. Kalau kita lihat sholat kita itu, dari mulai awal hingga akhir doa. Mulai doa ul iftitah sampai doa pada tasyahudil akhir. Semuanya doa.
Maka Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari semua ibadah. Jadi berdoa itu ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikabulkan atau tidak dikabulkan, kita sudah melakukan sebuah ibadah. Lalu di antara kiat-kiat doa yang dikabulkan oleh Allah, itu hendaknya kita awali doa kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dengan unsur hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga unsur selawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian baru kita ke inti doa kita. Lalu kita tutup juga demikian. Doa itu kita tutup dengan selawat dan hamdalah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, kenapa demikian? Karena 3 unsur ini adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah. Kemudian kalau doa kita tuh diapit oleh 2 unsur yang pasti diterima oleh Allah, insya Allah doa kita itu akan katut termasuk doa yang diterima oleh Allah. Seseorang di zaman Rasul SAW pernah berdoa, ya Allah, aku mau ini, mau itu, langsung to the point. Kata Rasul, ajilah hadza. Orang ini terlalu tergesa-gesa. Mestinya tata krama berdoa tidak seperti itu. Ucapkan basmalah, ucapkan hamdalah, ucapkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Baru kemudian kita baru berdoa, inti doa kita itu. Itu di antara kiat-kiat agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi itu menjaga makan minum kita, dan saat kita berdoa konsentrasi penuh agar hati selalu nyambung dengan lisan kita. Apa yang kita ucapkan itu diamini oleh hati kita. Hati kita ikut serta. Insya Allah kalau seperti ini doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kalau ternyata di dunia ini kita tidak dikabulkan oleh Allah, apakah doa kita itu sia-sia menguap? Enggak. Sebagai ibadah tidak akan pernah doa kita itu sia-sia. Lalu doa kita itu akan didepositokan oleh Allah, disimpan oleh Allah sebagai sebuah ibadah. Dan kelak saat di hari pembalasan itu, Allah akan menyodorkan kepadanya sebuah nilai pahala yang menggunung. Orang itu bertanya, ya Allah, apa ini? Kata Allah, ini ganjaranmu, ini pahalamu. Orang itu sadar diri, ya Allah, rasanya aku tidak pernah beramal yang hebat-hebat sehingga aku berhak layak untuk memperoleh pahala yang sebesar ini, ya Allah. Kata Allah, memang iya, tapi engkau termasuk tipe orang yang gak pernah bosan untuk berdoa kepadaku. Meskipun di dunia engkau tidak pernah aku kabulkan doamu, tapi engkau gak bosan-bosan untuk berdoa. Nah, doa-doamu yang tidak aku kabulkan itu aku simpan. Nah, ini sekarang hasilnya, silakan engkau terima. Maka orang-orang yang hadir di padang mahsyar itu mengatakan, andaikan saja doaku tidak pernah diterima oleh Allah waktu aku di dunia, tapi hari ini aku memperoleh seperti yang diperoleh oleh si fulan itu, alangkah bahagianya diriku. Jadi jangan pernah meninggalkan doa, karena doa yang kita panjatkan tidak pernah menjadi amalan yang sia-sia. Bahkan seseorang saat itu akan mengatakan, andaikan saja doaku tidak diterima oleh Allah, tapi hari ini aku mendapatkan seperti yang diperoleh oleh si fulan itu, alangkah bahagianya diriku. Begitu komentar orang-orang yang melihat akan kejadian itu saat itu.
Lalu lanjut hadis Rasulullah SAW tersebut, wa idza asabaka 'ama sanatin fada'autahu anbataha lak. Kalau engkau mengalami paceklik, poso, gagal panen, amasanah, di mana tanaman tidak tumbuh, meskipun hujan, tapi bumi tidak mampu menumbuh kembangkan tumbuhan. Padi tidak tumbuh, sehingga pasokan makanan berkurang, kekeringan, padahal ada hujan. Lalu engkau berdoa kepadanya, niscaya Allah akan tumbuhkan ia untukmu. Jadi yang menumbuh kembangkan tanaman itu bukan bumi, bukan pupuk, bukan kesuburan bumi, bukan pula hujan, tapi adalah Allah yang menumbuh kembangkan. Allah yang memelihara benih yang ditanamkan oleh sang petani. Allah yang menumbuhkan tunas. Allah yang memeliharanya. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya rezeki itu rezeki yang dilakukan oleh tangan ini, maksud para petani itu. Kenapa? Karena unsur tawakalnya tinggi. Bayangkan aja benih ditaruh dalam tanah, selesai. Selanjutnya apa? Tawakal kepada Allah. Biarkan Allah yang bekerja. Nggak ditunggu itu 24 jam. Kapan tumbuhnya? Nggak. Ditinggal saja. Jadi unsur tawakalnya tinggi. I'qil wa tawakkal. Selanjutnya Allah yang bekerja, yang menumbuh kembangkan, yang menyuburkan, yang hingga menghasilkan panen raya. Lalu tatkala engkau mengalami paceklik itu, engkau berdoa, maka Allah akan tumbuhkan untukmu. Wa idza kunta bi ardi qafrin aw falatin fadallat rahilatuk fada'autahu raddaha alaik. Dan jika engkau di tanah yang gersang, padang pasir yang kering kerontang, enggak ada air, enggak ada tumbuhan, lalu fadallat rahilatuk, kendaraanmu pun hilang, ontanya tiba-tiba lari meninggalkan dirinya. Fada'autahu, lalu engkau berdoa, ya Allah, rudda alayya dhallati, kembalikan ya Allah kendaraanku yang hilang. Raddaha alaik, niscaya Allah akan kembalikan kepadamu. Persis yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Seorang musafir yang membelah lautan padang pasir, tiba-tiba ontanya berontak, lari meninggalkan dirinya. Di atas punggung onta itu segala perbekalannya, maka dia kemudian menjadi putus asa. Maka dia kemudian berjalan berusaha mencari sang onta, tapi di mana onta? Onta sudah lari. Tiba-tiba dari kejauhan tampak sebatang pohon. Dia menuju pohon itu, berharap untuk bernaung di bawah rindangnya pohon itu. Karena mungkin kelelahan dia tertidur setelah berada di bawah pohon itu. Tiba-tiba setelah beberapa saat tidur, dia terkejut, kaget. Tiba-tiba ada yang menjilat-jilat mukanya. Waktu dia membuka mukanya, onta yang lari tadi itu kembali. Seakan-akan membangunkannya, sudah cukup tidurmu, ayo bangun. Maka dia pegang kendali ontanya itu. Saking bahagianya itu, dia mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya sampai salah ucap. Siapa yang mengembalikan? Allah. Apakah onta itu merasa kasihan kepada orang tadi itu? Kasihan Tuanku, lalu dia kembali? Ya nggak mungkin.
Maka kata Rasulullah SAW, kalau engkau berada di tengah padang pasir yang gersang, kemudian fadallat rahilatuk, lalu kendaraanmu hilang, fada'autahu, lalu engkau berdoa kepada Allah, raddaha alaik, maka Allah akan mengembalikan kendaraanmu yang hilang itu kepadamu. Qala qultu i'had ilayya. Setelah mendapat paparan dari Rasulullah SAW yang demikian indah itu, Jabir kemudian mengatakan, kalau begitu berikan aku wasiat wahai Rasul. Jadi wasiat ini bukan orang yang mau mati saja memberikan wasiat. Dan biasanya wasiat yang identik dengan warisan, bukan. Wasiat ini pesan-pesan kehidupan yang bisa dijadikan pegangan hidup. Itu kalau kita ketemu orang pintar, orang soleh, kiai, di samping kita minta doa keberkahannya, kita minta ujangan-ujangan darinya, pesan-pesan darinya, untuk kita jadikan pegangan hidup kita. Begitu dianjurkan oleh para ulama. Jadi Jabir ini begitu berjumpa kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan Rasulullah SAW, "Ihad ilayya." Beri aku wasiat untuk jadi pegangan hidupku. Maka apa wasiat Rasul kepada Jabir? Qala la tasubbanna ahadan. Aku berwasiat kepadamu, jangan sekali-kali engkau mencaci maki, mensumpah serapahi siapapun. Jangan engkau mengumpat siapapun. Jangan kau kotori mulutmu dengan umpatan. Jangan kau kotori lidahmu dengan caci makian. Jangan engkau mencaci maki siapapun. Ya. Jangan kau balas. Biarkan Allah yang membalas. Jangan kau kotori mulutmu seperti ia mengotori mulutnya. Walaupun kita boleh membela diri, sekedar membela diri, boleh. Tapi yang afdal, kita jangan membalas umpatan dengan umpatan yang lain, caci makian dengan caci makian yang lain. Diam, itu lebih afdal. Allah yang akan membalasnya. Apa balasan Allah itu? Mungkin Allah akan mengampuni dosa kita. Enggak harus orang itu diberikan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicelakakan enggak. Allah Maha bijak. Karena engkau sabar, maka aku balas engkau dengan aku hapuskan dosamu. Karena engkau sabar tidak membalas caci makiannya, aku sembuhkan engkau dari penyakitmu. Itu balasan Allah. Karena engkau sabar tidak membalas caci makiannya, aku mudahkan urusanmu. Aku luaskan rizkimu. Aku bahagiakan dirimu. Banyak yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk kemaslahatan diri kita. Balasan itu boleh kalau sudah caci maki itu sudah bersifat tuduhan, fitnah. Nah, itu kita boleh membela. Misalnya dituduh kita mencuri, caci maki, dasar pencuri. Nah, ini pencuri kalau syariat Islam kan dipotong tangan. Dasar pezina. Zina ini kan ada haddul jalad atau rajam. Ini sudah qadzaf namanya, sudah tuduhan yang ada kaitannya dengan hukum qisas. Ini boleh membela diri. Tapi kalau umpatan cacian yang hanya melecehkan kita, maka afdalnya sebaiknya jangan dijawab, jangan dibalas dengan cacian yang sama. Niscaya Allah yang akan membalas. Nah, balasan tadi itu bisa jadi seperti tadi itu, penghapusan dosa, ya, pemenuhan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita,
Ya, Allah luaskan rezeki kita. Ya, kita peroleh dari sikap sabar kita terhadap caci maki orang lain. Apa kata Jabir setelah dia dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semacam itu? Maka Jabir mengatakan, qala fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan. Maka setelah itu aku tidak pernah lagi mencaci orang, baik itu orang itu hurran, orang yang merdeka, atau abdan, atau seorang budak sahaya. Meskipun seorang budak sahaya, aku tidak pernah mencacinya. Bahkan wala ba'iran wala syatan, bahkan kepada binatang pun aku tidak pernah mencacinya. Binatang, dasar binatang, kurang ajar, itu tidak pernah dilakukan. Kepada onta, kepada domba, itu binatang-binatang yang akrab di masa itu dengan komunitas orang-orang Arab, itu nggak pernah beliau mengalamatkan caci maki pada mereka. Kemudian pesan yang kedua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan pernah engkau mengkerdilkan arti sebuah kebajikan. Sesuatu yang kau anggap kecil, besar di mata Allah. Jadi jangan pernah engkau mengecilkan sebuah arti daripada amal kebaikan. Wala tahqiranna ma'rufan syai'an, binal ma'rufi syai'an. Jadi sedekah cuma segini aja, besok aja kita sedikit. Jangan pernah kita mengecilkan arti sebuah nilai kebajikan untuk kita amalkan. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Ya. Bagaimana selanjutnya pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah kita akan sambung pada kajian kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita pelajari menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin. Dan harapannya di hari-hari ke depan insyaallah akan lebih baik daripada hari ini. Sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat, sukses, bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.